Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang hardware atau dalam bahasa Indonesia berarti perangkat keras. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adibul Khair. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cutmutia. Saya dari Fakultas Informatik Engineering, Prodi Computer Science, kelas 15 2A04. What is a hardware? A component of computer system or electronic device that can be touched, seen, and manipulated. It includes devices such as central processing unit (CPU), memory modules, storage device, input or output device, networking equipment, and peripheral. Yang artinya komponen sistem komputer atau perangkat elektronik yang dapat disentuh, dilihat, dan dimanipulasi ini mencakup perangkat seperti unit pemrosesan pusat (CPU), modul memori, perangkat penyimpanan, perangkat input-output, peralatan jaringan, dan peripheral. Types of hardware, jenis-jenis perangkat keras. First, input device. Input device is a piece of equipment used to provide data and control signal to an information processing system such as a computer or information appliance. Yang artinya, perangkat input adalah peralatan yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kontrol ke sistem pemrosesan informasi seperti komputer atau peralatan informasi. Second, output device. Output device is any piece of computer hardware that convert information or data into a human perceptible form or historically into a physical machine readable form for use with other non-computerized equipment. Yang artinya adalah perangkat keluaran adalah setiap bagian dari perangkat keras komputer yang mengubah informasi atau data menjadi bentuk yang dapat dilihat manusia atau secara historis menjadi bentuk fisik yang dapat dibaca mesin untuk digunakan dengan peralatan non-komputerisasi lainnya. Next, input device. Di sini input device dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah text input device. Input device that function to enter text character into a computer, example keyboard. Yang pertama adalah perangkat masukan teks. Perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan karakter teks ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard. Yang kedua adalah pointing device. Input device that is used to move the cursor or pointer on the screen. Example, mouse, like pen, touchpad. Yang artinya adalah perangkat penunjuk, perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau pointer pada layar. Di sini yang ketiga adalah gaming device. A gaming device is a device that is built solely for the purpose of gaming activities. Example, joystick, gamepad. Perangkat permainan adalah perangkat yang dibuat semata-mata untuk tujuan aktivitas bermain game. Yang keempat adalah image and video input device. There are two common input device in this type. First is help input moving image data. Second type is a device that provide input by analyzing image. Example, scanner, CCTV, webcam. Yang artinya adalah ada 2 perangkat input umum dalam tipe ini. Pertama adalah bantuan input data gambar bergerak. Tipe kedua adalah perangkat yang memberikan masukan dengan menganalisis gambar. Yang kelima ada audio input device. Hardware component that allow you to capture sound and or audio signals
and send them to a computer for various purpose, example microphones. Yang artinya perangkat masukan audio. Komponen perangkat keras yang memungkinkan Anda menangkap sinyal suara atau audio dan mengirimkannya ke komputer untuk berbagai tujuan. Next. Pada output device, kita membagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah soft copy output device. They produce information in soft copy form. The information can only be seen and heard but not touched. Example komputer monitor projector, yang artinya perangkat keluaran soft copy, mereka menghasilkan informasi dalam bentuk soft copy. Informasi hanya dapat dilihat dan didengar tetapi tidak dapat disentuh. Yang kedua ada hard copy output device. They convert the soft copy produced on a computer monitor into paper or other surface. Example printer, plotter. Yang artinya perangkat keluaran hard copy, mereka mengubah soft copy yang dihasilkan pada monitor komputer menjadi kertas atau permukaan lainnya. Yang ketiga ada audio output device. They produce sound and music by converting the digital data from the computer into sound. Example speaker, headphone. Yang artinya perangkat keluaran audio, mereka menghasilkan suara dan musik dengan mengubah data digital dari komputer menjadi suara. Thank you for your time and attention. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Di kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang malware. Halo, balik lagi bersama saya. Di kesempatan kedua ini saya akan menjelaskan tentang malware. What is malware? Is any software intentionally designed to cause disruption to a computer, server, client, or computer network, gain unauthorized access to information or system, and which unknowingly interferes with the user's computer security and privacy. Yang artinya, apa itu malware? Adalah perangkat lunak apapun yang disengaja dirancang untuk menyebabkan gangguan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer, mendapatkan akses tidak sah terhadap informasi atau sistem, dan tanpa disadari mengganggu keamanan dan privasi komputer pengguna. How does malware work? Bagaimana kerja malware? All types of malware follow the same basic pattern. Your device get infected after you unwittingly download or install malicious software, often by clicking on an infected link or visiting an infected website. Semua jenis malware mengikuti pola dasar yang sama. Perangkat Anda terinfeksi setelah Anda tanpa sadar mengunduh atau memasang perangkat lunak berbahaya. Seringkali dengan mengeklik tautan yang terinfeksi atau mengunjungi situs web yang terinfeksi. Common types of malware. Jenis malware yang umum. The first, ransomware. Ransomware works by locking or denying access to your device or files until you pay a ransom to the hacker. Any individuals or group storing critical information on their device are at risk from the threat of ransomware. Yang artinya, ransomware bekerja dengan mengunci atau menolak akses ke perangkat atau file Anda sampai Anda membayar uang tebusan kepada peretas. Setiap individu atau kelompok yang menyimpan informasi penting di perangkat mereka berisiko terkena ancaman ransomware. Second, spyware. Spyware collect information about a device or network and relays this data back to the attacker to monitor a person's internet activity and harvest personal data, including
login, credential, credit card number, or financial information that can be used to commit identify theft. Yang artinya spyware mengumpulkan informasi tentang perangkat atau jaringan dan meneruskan data ini kembali ke penyerang untuk memantau aktivitas internet seseorang dan mengumpulkan data pribadi, termasuk kredensial login, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas. Next. Yang ketiga ada worms. Worms are designed with one goal in mind: proliferation. A worm infects a computer, then replicates itself, spreading to additional devices while remaining active on all infected machines. Other types of worms are designed only to spread without intentionally causing harm to their host machine. Yang artinya cacing dirancang dengan satu tujuan: berkembang biak. Worm menginfeksi komputer, kemudian mereplikasi dirinya sendiri, menyebar ke perangkat tambahan namun tetap aktif di semua mesin yang terinfeksi. Jenis worm lainnya dirancang hanya untuk menyebar tanpa sengaja menyebabkan kerusakan pada mesin inangnya. Yang keempat ada adware. Adware is used to create revenue for the malware developer by bombarding an infected device with unwanted advertisement. Common types of adware include free games or browser toolbar. This type of adware collect personal data about the victim and then use it to personalize the ads they display. Yang artinya adware digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi pengembang malware dengan membombardir perangkat yang terinfeksi dengan iklan yang tidak diinginkan. Jenis adware yang umum mencakup permainan gratis atau toolbar browser. Jenis adware ini mengumpulkan data pribadi tentang korbannya dan kemudian menggunakannya untuk mempersonalisasi iklan yang mereka tampilkan. Next. Ada Trojan. Trojan are a type of malware used to conceal another type of malware. Trojan malware infiltrates a victim device by presenting itself as legitimate software. Once installed, the Trojan activate, sometimes going so far as to download additional malware. Yang artinya, Trojan adalah jenis malware yang digunakan untuk menyembunyikan jenis malware lain. Malware Trojan menyusup ke perangkat korban dengan menampilkan dirinya sebagai perangkat lunak yang sah. Setelah terinstall, Trojan akan aktif, terkadang sampai mengunduh malware tambahan. Yang terakhir ada botnets. Botnets is not a type of malware, but a network of computer or computer code that carry out or execute malware. Attacker infect a group of computer with malicious software known as bots, which receive command from their controller. Yang artinya, botnet bukanlah jenis malware, melainkan jaringan komputer atau kode komputer yang menjalankan atau mengeksekusi malware. Penyerang menginfeksi sekelompok komputer dengan perangkat lunak berbahaya yang dikenal sebagai bot, yang menerima perintah dari pengontrolnya. Why do hacker and cyber criminals use malware? Mengapa peretas dan penjahat dunia maya menggunakan malware? Hacking and malware go hand in hand. Computer hacking means gaining unauthorized access to a device or network, which is often done through malicious code. And with malware source code widely available on the dark web, even pedestrian cybercriminals can get access easily.
yang artinya peretasan dan malware berjalan beriringan. Peretasan komputer berarti mendapatkan akses tidak sah ke perangkat atau jaringan, yang seringkali dilakukan melalui kode berbahaya. Dan dengan kode sumber malware yang tersedia secara luas di web gelap, bahkan penjahat siber pejalan kaki pun bisa mendapatkan akses dengan mudah. Thank you for your time and your attention. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.